Baca di situ, Baik. baca, coba baca. Kamu yang saya suruh baca. Memang orang Islam ini kerjanya itu nipu. Kalau nggak nipu dia nggak Islam. Kalau nggak Sudah, orang Islam nggak bahas usah agama terlalu Islam mereka harus nipu. Nih, kamu yang baca ya. nggak usah, nggak usah Oke. terlalu banyak mencaci. Nah, Baik. tenang. Oke, ini Alfa 29 betul? Oh, lihat di HP kamu. Yalah, ya. Oh, beda nggak? Coba beda apa sama yang di HP ini dengan yang di Quranmu? Ya coba baca. Coba baca kamu sudah. baca. Ya kamu lah, tadi kan saya sudah baca, bosku. Coba kamu sekarang yang baca terjemahannya. Bentar. Baca. Mm-mm. Baca, coba. Sudah kan sudah lihat kok saya suruh baca sih. Agak susah dari sini bacanya. Nggak bisa baca ternyata dia, teman-teman. Tadi kamu bilang orang-orang yang bersama Muhammad itu berkasih sayang kepada orang kafir, betul? Betul? Asyidda wa kifaya, terus gimana? Oke. Di sini berkasih sayang atau apa? Adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tadi kamu bilang berkasih sayang kepada orang kafir, gimana? Terusin dulu bacanya, terusin dulu. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dia keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Berarti berkasih sayang sama mereka, maksud kamu apa itu? Aduh, susah. Udah pening dia. Oke. Jadi Muhammad itu hanya berkasih sayangnya sesama muslim, sedangkan terhadap orang kafir mereka itu keras. Ini ayatnya. Jadi kalau ada orang yang berkasih sayang kepada non muslim, itu yang disebut sebagai beltot. Itu namanya Belgedes, tahu Belgedes? Kamu sudah? Enggak, coba tadi kamu artikan apa tadi? Ada pin ke sini dulu, ada pin ke sini. Enggak, sebentar. Tadi kamu mengartikan apa? Orang berkasih sayang, orang bersama-sama dengan dia berkasih sayang terhadap orang kafir, betul? Iya, seperti saya tadi salah ngertiin. Salah ngertiin. Pantas kamu masih Islam. Itulah yang menyebabkan kamu masih Islam, Zahrudin. Kamu serba salah mengartikan. Saya bisa ngomong dulu. Silakan. Saya bisa ngomong. Silakan. Nah, oke, saya ikuti arti yang kamu terjemahannya. Asyidda wa 'alal kufar, berkeras kepada orang kafir. Cuma dalam Islam itu menggolongkan kafir itu ada dua, ya. Mana ayatnya? Ayatnya mana menggolongkan kafir jadi dua? Hadis ini hadis. Ada berarti kafir ayat ini berarti ayat ini salah. Tidak salah dong. Di sini hanya kafir saja. Di sini tulisannya hanya kafir saja. Sebentar, saya jelasin dulu. Al-Quran itu ayat, bos, ya. Ayatullah, ayat, bukan ilmu pengetahuan dong. Ayat dari ilmu pengetahuan. Biar kamu tahu itu. Jadi kurang lengkap Jadi ayatnya. Apa yang ada bukan kurang lengkap. Apa yang ada dalam Quran itu global, bos. Oke, jadi harus dipelintir dulu ya. Bukan dipelintir. Bahasa kamu selalu salah, bahasa kamu yang mempelintir. Oke, jadi Al-Quran menurut kamu tidak cukup. Bukan tidak cukup. Ini aneh orang muslim. Saya serba aneh loh sama kalian ini. Katanya Al-Quran sudah lengkap. Perlu dipahami secara rinci oleh manusianya. Oke, jadi Al-Quran tidak rinci. Tidak rinci, global. Tidak rinci. Oke, kamu bilang Al-Quran tidak rinci ya. Coba kalau Al-Quran tidak rinci, coba buka surat Hud ayat yang pertama. Apa bunyinya, coba langsung. Surat Hud ayat yang pertama, coba. Ada nggak di situ Quranmu? Nyari surat Hud, nanti tahun depan kamu baru ketemu.
Oke, sekarang saya ikuti dulu alurmu ya. Nanti kalau saya Itulah pentingnya apa ya, berapologetika ini, jangan gimana ya. Gimana cara kita ngasih wejangannya guys ya. Butuh dalam berperang aja kita itu teman-teman butuh amunisi. Kalau amunisinya tidak lengkap ya kayak gitu kejadiannya. Dengan beraninya mulut kita akan mengatakan sembarangan terhadap Al-Quran. Masa Al-Quran tadi jelas-jelas dikatakan, kalian lihat sendiri ya, Pak dikatakan ini dari kita Muslim, Al-Quran itu bukan sumber pengetahuan, katanya gitu. Aduh ya Allah, jangan gini dalam membenarkan. Gini benar-benar niatnya naik kan ingin membenarkan ya. Tapi kalau ingin membenarkan justru makin rusak pemahaman, makin mempertontonkan segala sesuatu yang tidak benar. Itu menunjukkan dari mulut Anda sendiri bahwa Andalah pemicu daripada rusaknya makna Al-Quran. Gimana ya cara kita bilang gini? Tadi Edis bawa di Al-Fat ya, dikatakan bahwa Nabi Muhammad hanya mencintai dan menyayangi sesama muslim, kepada orang kafir tidak disayang. Itu maksudnya gimana? Oke, kita buka. Ini kan yang dibawa Edis nih, Muhammadun Rasulun. Nah, Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul Allah dan orang-orang besertanya. Nah, ini kata-kata apa? Ma'ah. Ya, kalau kita nggak ngerti arti ma'ah, ya, kalau kita nggak ngerti arti ma'ah, apa yang terpaham ya sama seperti abang itu tadi katakan. Di mana teman-teman sekalian, kalian harus tahu dulu arti ma'ah itu apa. Bagaimana kalau disebut kata ma'ahu dan yalihi, itu beda, sama-sama arti beserta ataupun bersama, tapi dengan sistem yang berbeda, dengan permaknaan yang berbeda, dinamakan dengan lafal taraduf. Apa lafal taraduf? Banyak lafal tapi satu makna, memiliki kualitas yang berbeda dan maksud yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Gini, kalau Al-Quran menyebut Nabi Muhammad dan orang besertanya, yaitu orang yang sezamannya. Kalau ma'ah, dan nggak mesti ke Nabi Muhammad, orang kafir, Kristen, dan Arab. Kalau ngomong orang yang pergi ke tempat tersebut besertanya, bersamaan dengannya, pakai kata ma'ah. Artinya kata ma'ah itu identifikasinya ataupun indikasinya ke arah yang karib, dekat. Saya beserta teman saya petik mangga. Nah, itu berarti kalau saya sebut dengan kata ma'ah, berarti itu di zaman dan di waktu itu kejadiannya. Oke. Terus beda dengan disebut yalihi, artinya bersama juga, tapi dengan konotasi yang berbeda. Misalnya saya sebut Muhammad waman yalihi, ya, waman yalihi yufhamu ala hakikatillah. Nabi Muhammad beserta orang yang bersamanya itu paham akan konsekuensi tauhid. Nah, arti kata yali ini bukan masuk kepada sahabat, tapi kepada semuanya. Yang satu ajaran dengan ajaran Rasulullah. Semuanya memahami hakikatillah, hakikat Allah. Jadi man, catat dulu, man dan yali itu dua kata yang berbeda. Sedangkan di sini kata apa yang dipakai teman-teman? Ma'ah. Jadi kalau disampaikan ini dengan kata ma'ah, berarti ini adalah orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah. Berarti di sini ayat yang menerangkan apa teman-teman? Di sini adalah ayat yang menerangkan sifat daripada sahabat Rasulullah. Oke, ini bukan kita. Kalau dibuat man yali berarti ini perintah. Bahwa yang namanya orang yang menyertai Rasulullah wajib tidak cinta kepada orang kafir, wajib mencintai hanya sesamanya. Tapi di situ disebut kata ma'ah untuk menunjukkan ini hanya berlaku di era sahabat. Karena ada kata ma'ah, kecuali kata yali. Kalau pakai kata yali yang ada ya di ujungnya, itu termasuk kita wajib membenci orang kafir.
Tapi kalau ma'ah itu tendensiusnya hanya era masa sahabat. Oh, berarti sahabat boleh benci orang kafir? Benar, tepat sekali. Wajib keras, wajib. Wajib tegas, wajib. Kenapa? Bentar lagi kita jawab. Nah, kita bahas ayat itu dulu dan maksud daripada ayat tersebut. Baru kita serang balik dan serang tipis, tepas tepis, ya. Nah, kita bahas dulu ayat tadi. Ayat tadi itu berbicara tentang apa? Ayat tadi berbicara bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan alladzi ma'ah, dan sahabat-sahabat yang besertanya tadi itu adalah orang yang berlaku tegas di atas orang kafir. Dan walaupun mereka tegas di atas orang kafir, mereka tuh ruhama'u bainahum. Mereka itu saling mengasihi di antara mereka. Artinya di antara mereka siapa? Di antara mereka orang muslim. Nah, walaupun para sahabat ini berlaku tegas terhadap orang kafir, layaknya singa di padang pasir, akan tetapi sesama muslim di era tersebut mereka tetap saling menyayangi. Jadi perlakuan keras, perlakuan tegas itu hanya berlaku di era tersebut saat para sahabat menghadapi orang kafir dan saat para sahabat menghadapi orang muslim. Menghadapi orang muslim, sahabat berlemah lembut. Menghadapi orang kafir, sahabat itu bersikap tegas. Kenapa seperti itu? Pertanyaan kita, akankah ini menjadi perintah dan kejadian yang sama kepada kita, Bang Daman? Tidak. Kenapa? Gini, di era masa sahabat dan di era Rasulullah masih ada era gempar-gempor dan gentar. Gentar apa? Nih, saya kasih satu hadis kepada kalian. Oke, perhatikan. Ada terjadi kasus di mana Ali bin Abi Thalib, hadis berkenaan dengan riwayat pembakaran orang-orang murtad oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, oke. Kita lihat apa bunyi daripadanya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika berita Ali membakar orang murtad. Lalu Ibnu Abbas berkata, sungguh aku tidak akan membakar mereka dengan api. Rasulullah mengatakan, jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Nah, artinya dikatakan oleh Rasulullah bahwa wahai Ali, sampaikan kepada Ali, jangan menyiksa orang yang murtad itu dengan siksaan Allah. Bakar-bakaran itu urusan Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, dan aku akan membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Maka sampaikanlah perkataan itu kepada Ali dan berkata, wahai Ibnu Abbas. Nah, di mana di dalam hadis tersebut kita dapati kejadian apa, teman-teman? Kejadian di mana saat itu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu dalam perang Riddah, di mana ada Musailamah Al-Kadzab yang mengatakan dirinya beriman padahal bertujuan ingin merusak Islam dari dalam. Kemudian diajaklah orang-orang murtad untuk menjadi gerombolan tentaranya. Lalu kemudian sikap tegas daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tanpa pandang bulu langsung datang kepada orang murtad. Ketika ditemui orang murtad, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya aku melihat Ali membakar orang, tapi aku pasti tidak akan berani untuk membakar orang seperti itu. Rasulullah mengatakan, sampaikan kepada Ali, jangan menghukumi orang seperti hukumnya Allah. Maka berdasarkan perintah Rasulullah, kata Ibnu Abbas, aku pasti akan membunuh orang murtad itu. Membunuh saja kita. Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah. Nah, itu hadis. Jadi kita harus tahu dulu ilmu hadis. Ilmu hadis itu ada yang berlaku pada satu waktu saja, ada hadis yang berlaku selamanya. Nah, maksudnya bagaimana, Bang Daman? Maksudnya misalnya hadis tentang sholatlah kamu itu selamanya, puasalah kamu itu selamanya, batal sholat karena ini, itu selamanya, batal puasa karena ini, itu selamanya. Tapi pada era Rasulullah yang kalian harus tahu, begitu banyak orang yang ingin menghancurkan Islam. Masih gempar-gempor perang. Masih zona-zona separatis di mana orang tidak mau memeluk Islam masih melakukan agenda ingin memenggal Rasulullah. Ingin memerangi Rasulullah. Sekarang gini, orang yang tadinya Islam punya segala strategi perang Islam. Kalau dia murtad, apa yang terjadi, teman-teman?
nggak usah jauh. Nih, nggak usah jauh. Indonesia misalnya perang sama negara Zimbabwe misalnya. Ada satu tentara nih, ya, tentara Indonesia pergi ke Zimbabwe, jadi warga negara di sana dan jadi tentara di sana. Apa yang terjadi? Strategi perang dan apapun pasti dikasih tahu. Nah, hadis itu berlaku. Kenapa orang murtad itu disuruh bunuh? Kenapa orang murtad itu disuruh hukum? Karena di era tersebut masih gempar-gempur perang. Justru ini strategi perang. Maka maksud daripada strategi perang di sini, nah, bisa pahami. Maksudnya ketika kita mengatur, ya. Makanya Islam itu ada yang namanya nasakh dan mansukh. Apa itu nasakh dan mansukh? Ada hukum yang masih berlaku, ada hukum yang tidak berlaku lagi. Detik dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum, hari ini agamamu telah sempurna, selesai. Dikatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, milikmu milikmu, milikku milikku, selesai. Di mana di era Rasulullah itu strategi perang, men. Yang bagaimanapun kalau ada pengkhianat negara ataupun pengkhianat satu kubu, pengkhianat itu apa? Dibiarin masuk anggota lawan dan membocorkan rahasia kita. Enggak, makanya di era para sahabat pada perang Riddah, itu para sahabat sangat tegas kepada musyrikin. Kenapa tegas kepada musyrikin? Karena orang yang murtad daripada ajaran Rasulullah ini berpotensi membocorkan strategi Islam, membocorkan apapun tentang Islam. Makanya di era Rasulullah yang masuk dilarang keluar. Kemudian setelah al-yauma akmaltu lakum, setelah semuanya selesai, setelah semuanya ditandatangani oleh Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum, selesai, sempurna agama ini, ya udah, lu mau murtad, lindungi. Lu mau murtad, ya aman. Nah, itu yang capeknya daripada gini, capeknya kenapa kita bilang capek? Strategi sistemasi daripada keislaman telah dijelaskan bahwa ada yang namanya nasakh dan mansukh. Arti nasakh dan mansukh ada pembatalan hukum dan hukum baru yang akan terjadi. Kenapa terjadi pembatalan hukum? Karena adanya relevansi. Misalnya, kiblat pertama orang muslim dikatakan oleh Rasulullah yaitu Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem. Kemudian kenapa hal itu, Bang Daman? Karena Mekah masih dikuasai oleh pagan-pagan musyrikin daripada Quraisy. Setelah Fathu Mekah, setelah itu baru fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hukumnya menghadap Baitul Maqdis boleh lagi. Boleh kita sholat menghadap Yerusalem? Enggak boleh lagi karena hukumnya telah batal. Begitu juga masalah pemurtadan, masalah murtad. Murtad di era Rasulullah punya potensi besar membocorkan rahasia Islam. Makanya para sahabat, makanya Rasulullah mengatakan yang mengganti agamanya bunuh. Dan itu tidak berlaku sepanjang zaman. Karena ayat tadi, Al-Fat yang dibawa Edis, Al-Fat ayat berapa tadi? Bahwa di dalam ayat ini, ayat Al-Fat 29 ini ada kata ma'ah masalahnya, bukan yali. Ma'ah itu bersifat orang yang besertanya, berarti di era tersebut dan di zaman tersebut. Di luar daripada zaman tersebut udah nggak boleh lagi. Kenapa Bang Daman nggak boleh lagi? Ayatnya jelas. Ayat apa Bang Daman? Dikatakan bahkan, nah nih apa dikatakan? Wa in ahadun minal musyrikin stajaraka fa'ajirhu. Jika seorang di antara orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah. Kemudian akan antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Nah, di mana Allah mengatakan mereka hanya tidak tahu tentang kebenaran, tapi mereka itu adalah hambaku yang kukasihani. Karena sifatku adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu bahkan yang berlaku misalnya nih. Ini udah sempurna agama, ya. Ketika agama udah sempurna, kalau ada musyrikin yang meminta tolong kepada kita, wajib tolong dan wajib mengamankan dia daripada segala bahaya. Begitu luar biasa Islam. Tapi hal-hal separatis seperti tadi itu wajar karena relevansi, coy. Coba berpikir kalian. Coba berpikir di era perang, kalau ada pengkhianat perang, kalian mau biarin pengkhianat itu membocorkan rahasia peperangan kalian? Islam gak segoblok itu. Sehingga berlakulah nasakh dan mansukh. Ya. Nah, makanya dalam perdebatan tersebut kita tanya, oke, Dis, menurut kamu, Dis, kalau seandainya aku kasih ayat yang mana? Nih, aku kasih ayat ini gimana menurutmu, Dis? Nih, kalau aku kasih kepadamu ayat yang begini bunyinya. Nah,
Matius 10:34. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini Yesus yang ngomong loh, tinta merah. Nah, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu. Itu. Nah, itu kalau kita tanya balik, meninggal nggak dia? Mabuk. Oh, baca lagi bang, kita baca lagi. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Makanya saya bilang aneh ajarannya. Kenapa aneh? Gini teman-teman, anehnya. Kasihanilah musuhmu, kata Yesus. Berarti orang lain yang bukan keluarga musuh. Tapi kalau kita meninjau daripada ayat ini, berarti musuhnya orang Kristen siapa? Keluarga. Kan lucu. Musuh disuruh kasihani. Ini musuh nih. Musuh disuruh kasihani. Kasihanilah musuhmu. Keluarga dan musuhmu adalah orang seisi rumahmu. Bayangin. Orang luar jadi kekasih. Orang dalam jadi musuh. Itu gimana ajarannya? Oke, kita bacakan lanjutannya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya lelaki ataupun perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Udah meledak, pecah piring kita. Pecah piring kita, rusak. Makanya pentingnya amunisi, guys. Jadi kalian boleh bela iman, penting amunisi serang balik. Oh, nggak bisa serang balik, bela sebenar-benarnya. Tanyakan dulu kepada dia. Yang bermakna beserta ataupun bersamaan, ada ma'ah, ada yali. Apa beda ditaruh dengan lafal ma'ah? Apa beda disebutkan dengan kata-kata yali? Itu satu. Terus apa lagi ya? Nggak tahu cara kita ajarin orang muslim ini ya. Kalau enggak punya jawaban, karena memang kalian tahu kalau kalian naik kalian bakal blunder, kalian bakal kalah telak, tidak bisa berdebat, bakal rusak. Sekarang gini ya harus kalian pikirin. Kalian mempertontonkan loh, mencerminkan Islam loh saat itu. Kalau minimnya ilmu kalian, itulah yang terjadi. Ketika mereka dalam mencari kesalahan Islam tanpa mengabaikan sistem keilmuan Islam, ya itu yang terjadi. Di fitnah bagaimanapun kalian menjadi orang yang mempertontonkan bahwa Islam ini membela sesuatu yang salah, padahal kamu yang tidak paham. Saya udah bilang ya, saya Ahmad Damanhuri, kalau ada satu aja kesalahan dari Islam, nggak usah kalian suruh, gua duluan yang meninggalkan Islam. Masalahnya sampai sekarang belum ada. Kalau seandainya salah Islam, misalnya nih Bang Daman nih, baca Nabi Muhammad hanya mencintai orang yang muslim. Wah, jahat banget ajaran ini. Yang muslim doang dikasihani, di luar muslim tidak dikasihani. Nah, kita nggak tahu nih ayat ini maksudnya apa. Gua duluan, gua tinggalin tuh Islam. Apaan ajaran sayang sesama kepada manusia lain yang nggak muslim nggak boleh sayang? Apaan ajaran ini? Pasti. Tapi detik saya tahu ada hukum yang berlaku, hukum yang tidak berlaku, bahasa Arabnya ngomong apa, oh nggak bisa disalahin. Ada hukum yang berlaku pada saat itu doang. Ada yang hukum yang berlaku selamanya. Nah, di era para sahabat, kenapa murtadin dibunuh? Karena para murtadin itu berpotensi membocorkan membocorkan sistemasi perangnya Islam. Oke, kita lihat lagi. Nih, kita tanya lagi medis. Oke, disuruh benci. Nah, kalau ayat ini gimana? Kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian denganmu dan tidak pun mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu tuh. Kalau ada orang kafir, ini gimana ayat ini? Justru ayat ini berbicara tentang perlindungan terhadap orang kafir. Kalau ada orang kafir meminta bantuan, bantu dia. Setelah itu, dia tidak pernah mencacatkan ajaranmu. Dia tidak pernah mengurangi hartamu. Dan dia juga tidak berpotensi akan membantu musuh yang memerangimu. Maka lindungilah dia. Itu gimana? Kenapa dikasih sayang? Kenapa disuruh amankan? Itu membuktikan bahwa si Edis enggak paham ayat tadi ngomong apa. Enggak paham mana ayat yang menjadi nasah hukum. Ya. Ada yang namanya nasah hukum kekal matan, ada yang namanya kekal matan nasah hukum. Ada yang namanya kekal hukum nasah matan. Panjang. Jadi pelajari dulu sistemasi. Kayak ibaratnya gini. Pintu rumah seseorang adalah dari depan. Kita paksa, pokoknya aku masuk dari belakang, boleh? Enggak boleh. Al-Quran terbangun di atas sistemasinya. Pelajari dulu sistemasinya apa. Sistemasinya nasakh dan mansuh. Kamu harus tahu kapan nasahnya, kapan mansuhnya.
kapan matan itu masih berlaku, kapan hukumnya masih berlaku, sampai ke situ harus paham. Begitu aja ya teman-teman ya. Sahabatku yang muslim, semoga kalian selalu dirahmati Allah, selalu bertambah cerdas dalam keilmuan Islam. Saya Daman Huri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk belanja di Keranjang Kuning. Ada keranjang juga YouTube nih ya. Belanja di situ udah cukup untuk membantu saya teman-teman ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.